selain UI UX yang mudah, kita itu mau membuat juga yang namanya flow-nya smooth. Jadi kalau dulu bikin press release, kita ketik bla 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 bla, kita save, terus kita cari jurnalisnya, kita kontakin satu-satu segala macam, itu akan memakan waktu yang lama dan susah. Nah, dengan adanya teknologi, kita memanfaatkan fungsi teknologi tersebut, di mana kalau teman-teman di sini bikin press release segala macam di website kami, itu akan real time juga kami share saat itu juga ke right journalist. Poinnya adalah the right journalist, karena kalau misalnya konteksnya udah bagus, materinya udah bagus, kontennya udah bagus, tapi tidak dikirim ke tempat yang benar, itu akan percuma jadinya. So, memanfaatkan digitalisasi era, kita memanfaatkan hal tersebut untuk mengirimkan ke the right journalist. Kemudian tadi ya real time. Jadi semuanya itu nggak usah nunggu. Jadi nggak usah ada yang namanya follow up. Ini udah di up atau belum? Ya segala macam. Kalau dulu kan seperti itu. Sekarang dalam satu platform semuanya bisa kelihatan. Dan distribusinya juga terarah. Jadi tadi aku sempat mention ya, kita akan kirim ke the right journalist. So distribusinya pun akan terarah juga. Yang terakhir, hal yang penting adalah kalau misalnya kita udah membuat konten, kita udah buat apa ya, berita itu udah di-up atau belum, kita nggak tahu nih berapa banyak yang melihat, apakah kita mengirimkan dengan benar, kontennya tuh kira-kira menarik atau enggak. Karena kan penting banget ya judul, konten, dan segala macam itu hal yang menarik bagi teman-teman jurnalis gitu misalnya, atau teman-teman media yang mau up press release company dari company teman-teman di sini. Jadi penting banget untuk melihat apa ya, semacam data apakah ini sesuai atau enggak gitu. Jadi dalam satu platform kita jadiin satu semuanya dengan UI UX yang mudah. Jadi kurang lebih Free Times visi kami adalah kami ingin memudahkan juga teman-teman public relations, dan kami ingin mengajak teman-teman public relations atau marketing yang biasanya buat press release untuk let's go, kita move ke era digital karena semua sekarang serba digital, email, sekarang udah nggak ada yang telepon segala macam. Ya boleh sih telepon untuk follow up, tapi kalau mau bikin semuanya serba smooth, yes, kita harus ikut yang namanya digital. So that's about Free Times a little bit. Jadi nanti mungkin akan dikasih tahu lebih detail ya sama CEO kami, Mas Ferry. So kesimpulannya intinya adalah di zaman sekarang ini, di era yang digital, kita nggak bisa yang namanya menolak hal tersebut. Jadi mau nggak mau, iya dan enggak, pokoknya kita harus ngikut namanya era digital. So don't worry, kenapa tadi aku mention karena memang tidak semua orang bisa adapt secara langsung. So that's why interface dan experience dari suatu platform itu memang menjadi hal yang penting, dan itu adalah salah satu visi dari Free Times untuk memudahkan, membuat semuanya lebih mudah dan transparan. So yes, that's about Free Times. I hope itu udah memberikan gambaran sedikit mengenai tentang Free Times itu apa. So mungkin untuk lebih detailnya kita bisa langsung dengerin dari our CEO, Mas Ferry. Silakan, Mas Ferry. Ya, terima kasih. Mungkin kita ke Bu Stefani dulu ya, Bu Stefani sebagai moderator. Ya. Ya, Silakan, Stefani. terima kasih atas penjelasannya Bu Febrianka. Sangat menarik ya mendengar pemahaman tentang free times itu apa, seperti itu. Tentunya teman-teman juga pasti sudah tidak sabar ya ingin mendengar penjelasan dari Pak Ferry tentang bagaimana cara membangun eh, bisnis di era digital ini. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu profil dari Pak Ferry, di mana beliau adalah co-founder dan CEO dari Free Times Incorporation. Beliau memiliki keahlian dan sangat khusus di bidang manajemen tim, analisis data, penjualan, negosiasi, dan strategi bisnis. Beliau memiliki pengalaman manajerial selama 1 dekade dalam memimpin tim yang beragam di berbagai perusahaan, dan perusahaan ini multi-industri. Beliau juga handal dalam mengeksekusi strategi pertumbuhan di lingkungan startup yang sebagaimana kita ketahui bersama kondisinya itu sangat dinamis dan menantang.
Nah, dengan kehandalan dalam kepemimpinan dan perencanaan strategis, kini beliau berperan untuk mengawasi strategi dan operasi perusahaan, serta memastikan keselarasannya dengan misi dan tujuan perusahaan. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Pelita Harapan dan di University of International Business and Economics. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya rasa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak sabar. Saya persilakan Pak Ferry untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Hai, oke, baik. Terima kasih Bu Stefani, terima kasih Febri atas penjelasannya, dan terima kasih Binus atas kesempatannya untuk mengadakan webinar ini. Oke, perkenalkan nama saya Ferry, co-founder CEO freetimes.com. Tadi mungkin Bu Stefani sudah menjelaskan sedikit mengenai background saya. Ya, saya lulusan UPH tahun 2006. Ya, sudah tua ya saya ya. Oke, saya bekerja ada di bidang logistik selama 10 tahun. Saya bekerja di e-commerce monotaro.id selama 4 tahun, dan di sana saya ketemu dengan co-founder saya, dan kita decide untuk membangun bisnis ini. Nah, hari ini mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai the future of the digital business. Oke, seperti yang kita tahu, ketika kita mau membahas the future of digital business, itu sesuatu yang sangat luas. Oke, kita bisa bahas dari berbagai aspek. Oke, misalnya Anda mau bahas dari influence, atau misalnya influencer atau KOL atau apapun itu kita bisa bahas. Tapi seperti yang Febri jelaskan, hari ini saya akan membahas mengenai press release. Yes, press release itu adalah sesuatu yang sejak lama sudah ada, tapi seiring dengan berjalannya waktu, press release ini it keeps evolving. Dia tetap berkembang, dan dia terus berkembang dan menemukan bentuk yang baru. Oke, so jadi yang ingin saya bahas adalah dari press release dan bagaimana press release dengan sentuhan teknologi dapat memberikan impact yang terbesar untuk bisnis Bapak Ibu sekalian, ataupun ya perusahaan Anda sekalian. Sama seperti ketika ojek plus teknologi, maka dia akan menjadi Gojek dan dia akan jadi sangat viral, misalnya seperti itu. Oke, ya terima kasih. Mungkin saya akan bahas sekarang. So ya, ini mungkin mengenai free times tadi Bu Febri sudah jelaskan. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya, teman-teman bertanya, so apa sih itu press release gitu kan? Mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi mungkin secara detail juga tidak tahu dengan detail, atau mungkin ya kita sama-sama belajar di sini. So jadi press release itu adalah sebuah official statement dari sebuah organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap perusahaan tersebut. Oke, jadi press release itu adalah sebuah informasi, sebuah berita. Oke, nah jadi dia itu tidak berupa iklan. It's totally different from iklan. Anda tidak bisa hard selling di sebuah press release. Oke, nah karena press release itu aim-nya adalah akan dimasukkan ke dalam section berita di sebuah media, bukan di section advertisement. Oke, di sebuah media. Oke, nah itu perbedaan yang paling mendasar. Oke, nah mungkin contohnya apa sih press release itu? Nah mungkin katakanlah Anda punya produk feature update, misalnya Zoom ada produk fitur baru Zoom Phone gitu. Ya memang Zoom Phone ini mungkin Anda menganggap mungkin ini kayak iklan, tapi sebenarnya tidak, karena mereka mempublikasikan bahwa mereka punya fitur Zoom Phone. Mereka tidak mempublikasikan bahwa oh Zoom Phone ini buy one get one ya. Oh enggak, mereka hanya mempublikasikan kita punya fitur Zoom Phone, ini akan berguna untuk pelanggan kami dalam melakukan menelpon misalnya gitu. Atau misalnya HR update Amazon memiliki seorang CEO baru misalnya, atau Jeff Bezos mungkin mundur misalnya, mereka mempunyai CEO baru, atau mereka punya chief of marketing baru, something like that. Ataupun partnership agreement, ya McDonald berkolaborasi dengan BTS gitu. Nah itu kita bisa jadikan sebagai press release. Ataupun event, nah Unilever ada festival jajanan Bango, nah itu kan sebagai sebuah event yang kita bisa informasikan kepada masyarakat. Nah mungkin kita bisa lihat kalau festival jajanan Bango ini kebanyakan letaknya ada di berita gitu kan. Nah, seperti itu. Ataupun misalnya 2 minggu lalu ada event Tech in Asia di Hotel Ritz-Carlton, itu juga bisa sebagai sebuah berita mengenai press release. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, nah lalu apa sih peran press release dalam digital business? Oke, jadi press release itu adalah sebuah metode untuk menyampaikan berita Anda
satu, Anda mendapatkan immediate exposure. Oke, ketika berita Anda ditayangkan, press release Anda ditayangkan di sebuah portal berita misalnya, maka itu akan exposure Anda akan meningkat dengan drastis. Nah, tentu saja kedua adalah cost effective karena press release ini sifatnya adalah berita, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar sebanyak biaya iklan untuk melakukan uh, untuk mendapatkan exposure ini. Oke. Lalu ketiga adalah SEO benefits. Nah, mungkin saja Anda ingin dari berita itu Anda ingin memberitahukan jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai perusahaan kami, Anda bisa klik ke website ini atau ini. Itu kan secara Anda memberikan backlink di uh, portal berita tersebut misalnya. Nah, backlink tersebut itu nanti akan ketika diklik tentu saja akan meningkatkan performa SEO Anda. Apalagi Anda taruhnya di portal berita ternama misalnya, itu kan sudah akan menjadi sebuah SEO benefit di Anda. Oke, lalu keempat global reach. Nah, tentu saja ya global reach Anda akan mendapatkan berbagai reach yang sangat baik ketika Anda terbitkan juga di negara-negara lain misalnya gitu. Lalu analytics and feedback tracking. Nah, Anda juga bisa ngelihat kan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, Anda bisa melihat performa press release Anda dalam sisi misalnya berapa klik dari negara mana, dari kota mana, device apa yang mereka gunakan untuk melihat press release Anda. Anda bisa men-tracking semua itu. Oke, so it's press release itu akan sangat baik gitu dalam hal kelima hal ini. Nah, faktanya bahwa 68% bisnis itu mengatakan mereka mendapatkan kenaikan atas brand atau produk visibility mereka karena mempublikasikan press release. Oke, nah itu adalah sebuah fakta yang di mana press release itu sangat sangat apa memiliki yang sangat baik untuk kepada para perusahaan tersebut. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit press release itu awal terciptanya gimana sih. Nah, mungkin di tahun kita bisa lihat dari tren ini kita bisa melihat bahwa seperti yang saya bilang di awal, press release itu kan berubah-berubah dan ada tambahan teknologi baru sehingga menjadikan mereka lebih efektif dan makin efektif. Nah, kita bisa lihat dari perkembangan ini. So, kita lihat di tahun 1900-an mungkin masih menggunakan uh, newspaper atau koran seperti seperti yang masih terjadi sampai tahun awal 2000-an. Lalu tahun 1920-an itu radio ditemukan dan radio menjadi komersial dan mereka menciptakan press release melalui radio. Tahun 30 40-an itu melalui televisi. Berubah lagi nih teknologinya. Tahun 50-an, nah ada orang yang menciptakan, hey, bagaimana kalau kita ciptakan uh, sebuah media khusus untuk press release. Diciptakanlah sebuah namanya PR Newswire yang masih ada sampai sekarang. Oke. Lalu nah begitu-begitu aja sampai tahun 90-an internet ditemukan. Ketika internet ditemukan, maka mulailah orang menggunakan media beralih kepada online dan mulai orang memberitakan press release mereka melalui internet. Tahun 2000-an mungkin kita tahu ada sosial media seperti Facebook, maka Facebook pun juga mulai berkembang untuk sebagai pendistribusian press release dari misalnya official website dari sebuah perusahaan gitu kan. Oke, lalu mulai lagi berkembang lagi sekarang di tahun 2000 di atas 2010-an kita bisa lihat eh, mereka menggunakan press release itu dengan menggabungkan dengan SEO, misalnya SEO friendly dan lain-lain. Ada juga metode untuk mengecek tools-nya untuk mengecek apakah ini sudah SEO friendly atau belum. Oke. Nah, lalu dari sekarang trennya berubah lagi nih di tahun 2020-an. Kita sekarang sudah menggunakan AI untuk menulis, untuk mendistribusikan press release, dan kita juga punya analytical tools seperti yang tadi saya bilang di awal untuk mengetahui jumlah kliks Anda, jumlah demografik yang melihat press release Anda, dan lain-lain. So it keeps changing, it keeps evolving. Walaupun kita tahu bahwa it's the same press release, the concept is the same, but the evolution keeps changing, which kita harus catch up dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang terbaru ini. Goals-nya kan sederhana untuk mendapatkan exposure perusahaan kita. Kurang lebih seperti itu.
Nah, oke, so ketika kita menyebarkan press release, kita menggunakan media. Oke, nah, apa sih pentingnya sebuah media gitu dalam digital world today gitu? Kesatu, Anda mendapatkan brand awareness tentu saja. Oke, media itu sudah memiliki pembaca yang katakanlah loyal dan lain-lain. Oke, so jadi Anda bisa mendapatkan brand awareness dari pembaca di media tersebut. Kedua, Anda bisa sebagai strategic media placement. So, Anda bisa mengkomunikasikan brand, value, produk Anda, dan service Anda melalui strategic media placement tersebut. Anda juga dapat memilih medianya yang sesuai dengan lini bisnis Anda. Misalnya seperti itu. Kalau Anda misalnya lebih ke pariwisata, mungkin Anda bisa taruh di berita yang media yang khusus untuk pariwisata, contohnya. Ketiga, sebagai media itu bisa sebagai valuable metrics and analytics. Kita juga bisa kan, dengan media ini kita mendapatkan engagement-nya berapa atau mendapatkan jumlah publikasinya. Publikasi itu adalah berita yang tayang di media tersebut gitu. Nah, berapa media yang berapa publikasi yang kita bisa dapat tayang dari media tersebut dan engagement-nya seperti apa. Oke. Nah, media tersebut juga kita ada dua tipe media, oke? Seperti yang tadi saya bahas di awal, traditional media dan modern media. So, sederhananya mungkin traditional media Anda bisa lihat contohnya newspaper atau misalnya radio gitu kan, atau misalnya televisi gitu kan. Nah, tapi seperti yang kita tahu tadi yang saya bahas, seiring dengan berkembangnya perkembangan zaman dan teknologi, tentu saja it's shifting, it starts to create, ini kita mulai menghasilkan beberapa teknologi baru atau misalnya metode baru, channel baru, oke? Social media atau misalnya kita ada influencer atau mungkin sekarang live ada macam-macam gitu kan, apa ada podcast, ya kan kita bisa macam-macam untuk menerbitkan press release kita. Nah, tugas kita sebagai misalnya untuk seorang PR untuk atau business owner ataupun marketing team untuk membesarkan kita punya exposure kepada masyarakat adalah kita harus pintar-pintarnya menggabungkan kedua elemen tersebut, oke? Okay? The media, the traditional media, and then the modern media. Like, oke, okay, kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada koran saja karena koran itu kan mungkin pembacanya sudah semakin lama semakin menurun. Tapi kita juga tidak bisa mengandalkan hanya kepada sosmed aja gitu, karena kan tidak semua fasih juga mengikuti perkembangan sosmed juga. Kita juga harus melihat dari siapa target audience kita, style apa yang kita harus masuk, di mana kita harus masuk untuk target audience kita. Oke. Okay? Nah, ketika kita ingin menggabungkan kedua media tersebut, atau ketika kita ingin melakukan exposure terhadap media kita tersebut, terhadap kita punya press release, kita juga harus mengetahui smart goals kita. Apa itu smart goals? So, kurang lebih adalah kita harus tahu dulu, oke, bisnis objektif kita apa. Siapa yang kita ingin kejar, audiensnya siapa gitu loh. Dan produk competitive advantage apa yang akan kita tawarkan gitu, berita apa yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Kedua adalah define your social media metrics. Jadi ketika Anda sudah menentukan, oke, saya mau targetin, berita saya ini adalah untuk siapa gitu, untuk usia di atas 30-an, tech savvy, or seperti itu, dan Anda tinggal define social media metrics. Oke, saya mau define social media metrics-nya mungkin dari sisi klik saya, atau mungkin dari sisi exposure saya meningkat, conversion, atau dapat leads, cost per leads-nya gitu kan, dan lain-lain. Oke. So, ketika Anda sudah define, Anda baru set your smart goals. Oke. So, Anda sudah define, oke, saya mau dapat clicks ini, lalu Anda define. Oke, clicks-nya saya harus dapat 1.000 clicks misalnya, lalu dan lain-lainnya Anda bisa set. Ketika Anda sudah set 3 hal itu, terakhir Anda tinggal memonitor dan evaluate the result. Oke. Atau dengan mungkin di dunia startup terkenal dengan nama PDCA, Plan, Do, Check, Action. Oke. Nah, Anda bisa plan, do, check, action, monitor, evaluate, lalu kita bisa review kita seperti apa, apakah working out or not, apa yang kita bisa tweak atau kita bisa tingkatkan dari action kita yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, so berikutnya adalah
free times. Nah, kita itu Anda juga harus mengidentify dulu, oke, identify audience-nya dari kontennya dan kategorinya, oke. Nah, Anda bisa lihat dari konten type-nya, Anda ingin menyediakan press release atau news article atau social media dan lain-lain, dan Anda harus bisa menentukan kategori apa yang Anda akan pilih. Teknologi kah, bisnis, finance, or entertainment. Nah, Free Times bisa membantu semua hal itu kepada Anda semua. So, jadi nanti Anda tinggal, misalnya Anda mau tertarik dengan Free Times, Anda tinggal registrasi aja. So, kami gratis kok registrasi, tidak berbayar sama sekali. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, atau yang Mbak Febri sebutkan, bahwa Anda bisa meng-create press release secara langsung di kami. Oke, kami verified Anda, lalu Anda bisa create press release, Anda bisa memilih kategorinya. Nah, ketika Anda memilih kategori di kami, itu kami akan deliver ke jurnalis yang tepat. Oke, karena pada dasarnya kami telah bekerja sama lebih dari 2.000 jurnalis di Asia Tenggara. Dari semua jurnalis yang sudah setuju untuk menerima berita dari kami berikan mereka dashboard. Basically dashboard itu mereka dapat memilih kategori apa yang mereka ingin terima. Oke, karena seperti yang Anda tahu bahwa seorang jurnalis itu di sebuah media itu bisa saja di rolling. Bulan ini mereka katakanlah handle-nya desk ekonomi. Bisa saja 3 bulan kemudian mereka handle desk-nya di travel. 3 bulan kemudian mereka handle desk-nya misalnya olahraga gitu. Bisa aja itu terjadi, dan ketika seseorang mengirimkan mereka press release dan tidak sesuai dengan apa yang desk-nya mereka, biasanya mereka akan kesel. Mereka akan menganggap itu spam. Oke, dan mereka tidak akan melihat berita dari si pengirim tersebut. Tapi ketika mereka bekerja sama dengan kami, ketika mereka 3 bulan kemudian dari ekonomi pindah ke lifestyle, mereka tinggal masuk ke dashboard kami dan mereka tinggal pilih, oh saya matiin yang ekonomi, saya mau nyalain yang lifestyle aja gitu, karena saya mau terimanya lifestyle. Nah, maka itu conversion kami pun juga tinggi gitu. Di satu press release itu kamu bisa mendapatkan 20 sampai 30 publikasi dari sebuah press release, which is very good. Oke. Nah, ini adalah UI kami. Anda bisa ciptakan press release di sini, dan kami juga menyediakan jasa penulisan, dan ini gratis. Jadi ketika Anda ingin menulis, Anda punya ide press release, oke, katakanlah restoran saya untuk cabang baru di Gading Serpong misalnya gitu. Saya mau buka nih, saya udah buka, tapi saya nggak punya ide saya nggak punya waktu untuk menciptakan sebuah press release. Kami pun juga bisa bantu untuk menuliskan kepada Anda mengenai uh, penulisannya gitu. Oke. Nah, terus tadi saya bilang kan, kita harus bisa leverage di teknologi, ataupun kita harus bisa melihat kita punya hasil dari press release yang kita sebarkan. Nah, kami di Free Times juga memberikan Anda dashboard ini. Sorry ya, ini agak kecil ya. Oke, but anyway. Ya, Anda bisa melihat dari setiap press release Anda dapat berapa page view. Di hari keberapa Anda dapat page view-nya itu. Ya, tentu saja grafiknya akan dari besar ke kecil. Itu sudah pasti. Karena kan press release itu kan akan, ya berita lama pasti akan tidak jarang dilihat orang. Ini seperti ini trennya. Anda bisa melihat page view kami berikan. Lalu Anda juga bisa dari setiap press release ini, Anda bisa melihat siapa yang melihat, dari segi negara mana, dari segi kota mana yang melihatnya, dari device apa yang mereka gunakan, apakah mereka menggunakan desktop atau mobile atau apapun itu gitu, atau tablet, kita bisa cek. Oke, nah ini kalian bisa analyze the result. Lalu yang paling penting sebenarnya adalah kita juga bisa memberikan report pada Anda seperti yang tadi Mbak Febri katakan. So, setelah Anda bikin press release Anda, kami akan kasih tahu kepada Anda siapa aja yang kami akan terbitkan. Kepada siapa saja kami sudah kirimkan. Oke, contohnya kami kirimkan ke Harian Kompas, kami kirimkan ke Medcom, contohnya seperti itu. Sesuai dengan kategori yang Anda pilih. Nah, yang paling penting adalah ini yang kanan. So, setelah 4 hari kerja, kami akan berikan laporan ke Anda. Press release Anda sudah tayang di media mana saja, beserta URL-nya. Oke, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami. Oke, nah berikutnya adalah tadi saya bilang press release itu adalah sebuah berita, bukan sebuah advertisement. Karena itu beritanya sangat sangat cost efektif sekali. Nah, kami akan kasih contoh, kami hadir di 6 negara, saya kasih contoh saja di Indonesia. So, di kami dengan 300.000, Anda bisa menerbitkan satu press release dan
kami garansi publikasi minimal di 10 media. Minimal di 10 media. Oke? Dan kami juga punya fitur unlimited, di mana dalam 1 bulan dengan 1 juta rupiah Anda bisa menerbitkan unlimited press release untuk suatu perusahaan yang Anda daftarkan. Oke? Dan itu semua kami jamin setiap press release-nya minimal tayang di 10 media. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Walaupun saya jamin 10 media, tapi yang terjadi di lapangan adalah customer kami mendapatkan 20 media, 25 media, 30 media, 30 publikasi gitu. Nah, apakah kami menagih lebih? Tidak. Kami malah senang Anda mendapat lebih, kami malah tambah senang Anda dapat lebih gitu. Jadi jika Anda dapat lebih ya itu memang kasarnya rezeki Anda gitu. Kami tidak akan menagih lebih gitu. Nah, terus ini adalah sebuah case study. Ini adalah dari 2 customer kami. So, misalnya Lindungi Hutan. So, Lindungi Hutan bulan lalu menerbitkan 8 press release di kami. Biayanya hanya 2,4 juta. Tapi dari 2,4 juta itu Lindungi Hutan mendapatkan 139 publikasi. Jadi kalau Anda lihat cost per publication-nya sangat sangat rendah sekali, yaitu 17.000 untuk 1 kali tayang di sebuah media. Oke, ataupun Sinarmas. Sinarmas ini ya Anda tahu Sinarmas, kami bekerja langsung dengan Sinarmas. Mereka melakukan 6 publikasi di bulan lalu dengan biaya 300.000 kali 6 1,8 juta. Publikasinya mendapatkan 113 publikasi gitu. Dan ketika kita bagi, maka biaya mereka hanya sekitar 15.000 rupiah untuk 1 publikasi gitu. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Dan jika teman-teman ingin belajar mengenai PR atau press release, kami setiap minggu mengadakan webinar dan yang terdekat itu ada di hari Rabu dengan PR. Ini adalah Thought Leader PR, salah satu PR ternama juga di Indonesia. Kalian juga bisa join webinar ini di hari Rabu depan jam 2 siang. Eh, untuk informasi mengenai ini, Anda bisa cek di kontak kami. Oke, di IG kami Free Times ID atau Facebook kami Free Times/ID dan LinkedIn kami Free Times Indonesia. Oke, so ini adalah kontak kami. Anda bisa kontak kami nanti di sini. Jika Anda ingin ada pertanyaan lebih lanjut, nomor saya juga ada langsung di sini. Jika Anda ingin mencatat, silakan. Kurang lebih itu sih penjelasan dari saya. Mungkin kita bisa masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, silakan Bu Stefani. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk penjelasannya sangat menarik ya dan sangat membuka mata terkait pentingnya mengkomunikasikan berbagai informasi melalui press release. Oke, saya yakin teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian juga merasakan kepentingan yang sama ya untuk membangun usaha yang sudah Bapak Ibu jalankan atau mungkin sekarang sedang mempersiapkan seperti itu. Itu juga penting untuk direncanakan mulai dari sekarang. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh angkat tangan, ataupun menyampaikannya melalui tulisan nanti saya bacakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya sambil menyimak penjelasan Pak Ferry tadi, saya juga sambil memiliki pertanyaan. Di kepala saya sudah muncul pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan bisnis ya. Eh, Oke, eh, seberapa penting sih Pak jika misalnya suatu perusahaan sudah memiliki websitenya, lalu sudah memiliki media sosialnya tersendiri? Seberapa penting perusahaan ini perlu memanfaatkan media lain untuk melakukan press release-nya? Oke, thank you. Pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Tentu saja, ketika Anda sudah punya website bagus, website itu adalah sebuah jendela informasi agar para stakeholder Anda untuk melihat profil perusahaan Anda dan mengetahui apa sih aktivitas yang Anda lakukan. Ataupun media sosial juga Anda itu sangat baik karena untuk mengconvey atau untuk menyebarkan apa sih yang Anda lakukan. It's good to have dan it's wajib punya. Tapi mungkin yang kenapa Anda masih perlu menyebarkan sebuah press release atau berita Anda di media lain? Karena reach, oke? So, ketika Anda mungkin Anda punya website atau Anda punya social media, mungkin uh, followernya terbatas mungkin setiap bulan akan bertambah, tapi basically ketika Anda mengharapkan hanya exposure dari sosmed dan website Anda itu akan agak sedikit lama. So, maka dari itu untuk mempercepat tumbuhan growth Anda,
dan exposure Anda perlu menggunakan masih memiliki niche atau reader yang khusus di sektor tertentu. Jadi Anda semakin mendapatkan semakin lebih banyak exposure. Sederhananya seperti itu sih, Bu. Ya, thank you. Oh, oke, baik. Berarti oke, kita perlu tetap menggali exposure yang lebih jauh dengan memanfaatkan media yang sudah ada ya, Pak ya, yang sudah memiliki Betul, betul. banyak Kita harus narasumber tetap ya. mendapatkan exposure. Kita harus tetap menyebarkan exposure tersebut. Baik, baik. Karena beberapa perusahaan, beberapa usaha mungkin sudah produknya sudah bagus, jasanya sudah bagus, tapi kurang pelanggan karena Betul, kurang exposure ya. Teman-teman boleh betul, betul. diperhatikan, boleh di review kembali bidang usahanya yang sedang dijalankan, seperti itu apakah sudah sejalan atau tidak. Baik, Ya, betul sekali. Thank you. baik. Terima kasih Pak Ferry. Untuk teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung angkat tangan. Oke, di sini Bu Stefani menanyakan ya Pak Ferry ya, apakah Free Times ini merupakan model bisnis baru? Karena biasanya kita langsung ke jurnalis. Betul. Terima kasih, Bu Stefani. Ya, itu betul sekali. Nah, memang kami itu beberapa pain point dari seorang PR profesional dari sebuah perusahaan adalah ketika meeting dengan saya adalah, Pak, saya harus capek ngubungin jurnalis satu-satu. Kalau moodnya lagi baik, saya diterima baik. Tapi kalau moodnya lagi nggak baik, saya bisa dicuekin atau disemprot gitu. Ya, maksudnya itu it's human, it's okay. But the point is that mereka capek harus menghubungi satu-satu gitu kan. Ada 20 jurnalis mereka atau 30, 40, 50 mereka harus hubungin satu-satu itu capek gitu kan. So dan waktu mereka itu dengan menggunakan free time, mereka bisa memikirkan lebih kepada strategic things instead of course building relationship dengan jurnalis itu penting, saya akuin. Tapi kalau kalian bisa outsource building those relationship, bisa di outsource kan, ya why not you use us and then kamu bisa menggunakan waktu kamu yang lainnya untuk memikirkan hal-hal strategik lainnya gitu, dengan mendapatkan exposure dari free times tersebut juga gitu kan. So ya betul sekali Kak. Dengan singkat kata ya kami meleverage atau menyederhanakan proses untuk berkoneksi dengan jurnalis melalui free times seperti itu. Thank you. Ya, baik. Sangat mengefisiensikan waktu juga ya Pak ya. Ya Mungkin, betul betul. oke. Mungkin teman-teman di sini belum ada pertanyaan apa karena berpikir sebagaimana yang dicontohkan. Oke, silakan Bu Biagi. Bapak apa Ibu? Silakan Biagi. Selamat pagi Pak Ferry. Pagi Pak Biagi. Izin bertanya, ini untuk pendistribusian press release-nya apakah hanya di media tier 1 atau bisa hingga ke media tier 2 dan 3? Maksud saya seperti Ah, contohnya Tribun kan ada jaringan per kota ya atau per wilayah. Apakah betul. bisa sampai ke wilayah-wilayah tersebut? Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Biagi. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi kami mendistribusikannya itu ke semua tier, Pak. Tier 1, tier 2, tier 3. Karena kami sudah bekerja sama lebih dari 1.000 jurnalis. Nanti untuk list jurnalisnya atau medianya Anda bisa lihat di website kami. Oke? Nah, kami sebarkan ke mereka semua. Dan kami tidak berhenti sampai di sana. Setiap hari ada tim kami yang berkoneksikan ke jurnalis untuk menanyakan ke mereka apakah mereka bersedia untuk menerima press release kami gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Lalu uh, uh, kenapa kami kirimkan ke jurnalis juga, Pak, bukan ke medianya? Karena jurnalis itu memiliki KPI untuk menaikkan untuk menaikkan berita. Saya seperti itu. Dan lebih diperhatikan ketika Anda mengirimkan ke jurnalis. Anda membangun hubungan dengan jurnalis. Kami membangun hubungan dengan jurnalis. Karena ketika Anda kirim ke media, biasanya itu masuknya tidak akan dibaca atau masuknya tidak akan diperhatikan di email media tersebut. Maka dari itu ya, kenapa pick up rate kami juga tinggi? Karena kami berhubungan langsung dengan jurnalis. Ya, makasih Pak Biagi. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, baik.
pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini bagaimana perusahaan bisnis bisa memanfaatkan data dan analitik untuk meningkatkan strategi bisnis digital? Oke, terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Nah, kami tadi saya sebutkan, kami memiliki fitur untuk data dan analitik. So, Anda bisa melihat, oke, kita bicara dari page view dulu deh. Nah, misalnya kalian sudah terbitkan 10 press release gitu. Lalu tiba-tiba ada satu atau dua press release yang view-nya melonjak drastis gitu kan. Nah, Anda bisa mempelajari dari page view dari press release tersebut, oh, tiba-tiba ini ada yang view-nya seratusan gitu kan. Nah, kenapa gitu? Anda bisa mempelajari kan kontennya apa sih? Oke, lalu gaya bahasanya apa sih? Lalu apa sih yang membuat press release ini baik? Oke, apakah karena dilengkapi dengan data infografik atau apakah ada quotes dari petinggi tertentu, misalnya dari CEO Anda atau misalnya CEO partner Anda atau misalnya dari instansi pemerintah setempat. Nah, itu data itu Anda bisa leverage untuk mengecek. Oke, so ini baik karena apa gitu. Dan ketika Anda mendapatkan sebuah pattern yang baik, oke, ini mengandung, Anda bisa coba untuk press release Anda berikutnya. Oke, patternnya sini saya akan coba menggunakan pattern ini. Lalu lama-lama nanti akan Anda mendapatkan suatu winning formula gitu. Oke, so untuk bisnis saya seperti ini, the best way is this way gitu loh. Dan tentu saja ini akan berubah terus dinamis seiring berjalannya. Tapi at least kalian menuju the best result yang kalian bisa dapatkan. Anda juga bisa padukan dengan demografik Anda kan. Oke, so yang melihat saya 100, lalu yang melihatnya dari negara ini, kota ini, device ini misalnya. Oh, Anda bisa ngecek kan, oke, apakah negara ini banyak melihat, sedangkan pasar market kita kecil. Apakah saya perlu ekspansi ke negara? Atau misalnya ini terlalu besar, katakanlah kota. Misalnya tiba-tiba Anda melihat, oh saya kok dari kota Kudus banyak yang melihat ya. Ada apa dengan Kudus gitu? Kenapa? Apakah misalnya produk saya, bagaimana performa produk saya di Kudus? Anda bisa mengecek dengan hal tersebut kan. Ataupun device. Anda bisa lihat device Anda. Banyakkan desktop atau kebanyakan mobile yang melihat. Kita tahu kalau desktop itu kan kebanyakan orang kantoran yang melihat dan biasanya di tiap kantor. Kalau ataupun mobile itu biasanya B2C ya yang melihat ya, yang orang mobile dan target marketnya cenderung B2C. Kalau desktop mungkin cenderungnya B2B. Jadi Anda bisa melakukan formulasi strategi. Oke, so mungkin saya misalnya dalam hal yang banyak melihat adalah dari sisi desktop, maka mungkin desktopnya Anda perlu tingkatkan lagi, landing page Anda maksimalkan lagi, dan mungkin Anda lebih banyak beriklan di landing page desktop atau seperti itu kurang lebih. Ya, itu fungsinya Anda bisa mengetahui data. Anda bisa meleverage data untuk kemajuan perusahaan Anda. Ya, that's a good question actually. Ya, thank you banget. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih Saya banyak, stop share. Pak. Pertanyaannya seru-seru dan sangat bermanfaat ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang dari UMKM seperti itu ya, Pak ya, bukan merupakan perusahaan-perusahaan besar yang skala besar seperti itu, mungkin dari UMKM. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana UMKM ini dapat memanfaatkan press release ini untuk meningkatkan produk dan jasa mereka, dan media apa yang digunakan untuk menyampaikan press release, Pak? Oh, oke, baik, baik. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lala Ramadan ya, kurang lebih mungkin sama gitu ya. So ya, mungkin dari saya sih sederhana. Mungkin gini, me- pelanggan kami itu malahan sekitar 70% adalah startup dan UMKM. Oke, kenapa kami menciptakan bisnis ini? Mungkin Anda tahu bahwa sekarang Anda bisa googling aja jasa press release gitu atau seperti jasa press release itu angkanya sudah 2 jutaan rupiah. Oke, jutaan rupiah harganya. Nah, ketika awal kami ingin membangun bisnis ini, kami melihat bahwa kami sebenarnya butuh exposure ke media, tapi biayanya mahal. Dan untuk sebuah startup dan UMKM, untuk mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk sebuah press release, itu mendingan nggak usah. Mendingan dia biaya tersebut lebih baik untuk operasional, gitu kan. Ataupun untuk SEM, gitu kan. Nah, tapi kami ingin meleverage itu, maka itu biaya kami sangat murah, 300.000.
Dan itulah awalnya kenapa kami ciptakan bisnis ini gitu. Nah, mungkin pertanyaan kedua, saya tidak punya basic writing gitu kan. Nah, itu juga kami paham. Jadi gini, eh, kenapa kami ciptakan, so jika Anda melihat kami menciptakan di sini jasa penulisan secara gratis. Oke? Karena kami tahu startup itu dan UMKM rata-rata tidak ada tim yang untuk melakukan penulisan press release karena mereka lebih mementingkan untuk operasional ataupun product development-nya. Oke, dan ini mungkin adalah opsi apa untuk mempunyai seorang PR itu adalah opsi terakhir lah gitu. Ketika sudah mature gitu kan. Nah, eh, jika Anda tidak memiliki basic untuk menulis, kami pun juga bisa memberikan draft untuk penulisan kepada Anda secara gratis gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir, kami bisa bantu penulisannya. Kurang lebih itu. Oke, tadi saya menjawab pertanyaan nggak, Stephanie? Ya, menjawab, Pak. Oke, Satu thank you. lagi, Pak. Nah, Biasanya untuk UMKM media apa yang biasanya digunakan, Pak? Oke, so kami maksudnya media yang akan menerima. Jadi gini, sebuah UMKM itu kan tentu saja mereka punya banyak bisnis. Maksudnya UMKM itu kan luas. Ada di bisnis makanan, mungkin ada di bisnis apa gitu kan. Nah, atau mungkin misalnya jasa apa gitu kan. Nah, kami itu semua Anda tinggal memilih kategorinya. Kami punya banyak sekali kategori. Anda bisa memilih kategorinya. Lalu kami akan mendistribusikan kepada jurnalis yang tepat yang memegang kategori tersebut. Jadi kepada UMKM itu balik lagi tergantung kepada kategori bisnis apa yang mereka jalankan. Restoran kah atau misalnya traveling atau apa gitu. Atau misalnya teknologi, startup gitu. Tergantung. Oh, oke, wow, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi dengan bantuan Free Times, teman-teman bisa mendapatkan tidak hanya eh, media untuk branding, untuk meningkatkan awareness dari pelanggan, tapi juga termasuk untuk membantu jasa penulisan. Karena komunikasi itu mempunyai skill tersendiri ya. Terkadang juga Betul, informasi produk kita udah bagus tapi tidak bisa dikomunikasikan juga itu menjadi kendala. Baik, betul. apalagi buat UMKM ya. Teman-teman sekalian ada yang jika ada pertanyaan lagi silahkan dapat disampaikan langsung daripada disimpan-simpan pertanyaannya. Apalagi sekarang di era bisnis sudah kembali global, seperti itu sudah kembali aktif, sudah tidak ada pandemi. Ini kesempatan ya untuk kita semua meningkatkan usaha dengan memanfaatkan digital. Ya, Oke, dari Bu Reina ya. Pertanyaan dari Bu Reina, Pak Ferry, apakah kita juga harus memikirkan kontennya, Pak? Mungkin saya sedikit menambahkan, kalau misalnya kontennya juga dituliskan seperti itu, poin apa yang harus disampaikan supaya betul. konten itu informatif? Betul, baik. Jadi nanti tentu saja saya tidak tahu maksudnya apa yang Bu, Bu- Ibu Rey ya mungkin ya. Ya, Bu Rey atau Rey akan eh, mengenai perusahaan Anda, saya nggak tahu gitu kan. Berarti Anda harus juga kasih kami ide pokoknya. Biarpun kami bantu penulisannya, Anda harus kasih kami ide pokoknya. Contohnya tadi saya bilang, misalnya Bu Rey atau Pak Rey, misalnya ingin membuka sebuah cabang baru. Atau mungkin Anda mengeluarkan sebuah produk baru gitu kan. Nah, itu kan saya nggak tahu mengenai itu kan. Anda harus memberikan ke saya eh, apa ide pokoknya Anda atau apa berita yang ingin Anda sampaikan gitu. Oke, itu Anda harus kasih tahu. Tapi ketika Anda sudah memberikan berita tersebut, nanti kami akan bantu buatkan penulisannya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, press release itu bukan sesuatu yang hard selling. Jadi Anda harus memberitahukan mengenai berita tentang perusahaan Anda. Oke, Anda tidak bisa bilang, oh kami lagi buy one get one atau diskon 50% gitu. Itu masuknya ke advertisement. Jadi sesuatu mengenai berita perusahaan. Anda mengeluarkan produk baru yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Ray nanti. Ya.
Oke, ya jadi kontennya Anda ide dasarnya aja Pak, nanti kita bantu bikinkan katanya gitu. Oke, baik. Pak Renaldi, rencana untuk menginformasikan atau bergerak di bidang apa, Pak Renaldi? Karena ya seperti yang Pak Ferry Bayu tadi sampaikan ya, untuk menyampaikan informasi harus lebih detail apa yang sedang dilakukan, apa yang diingin informasikan, seperti itu. Oh iya Oh, ya, oke. perusahaan konsultan IT. Nah lalu mungkin Pak Renaldi ingin memberitakan mengenai konsultan IT tersebut gitu kan? Oke, eh, kami misalnya Bapak punya keunggulan apa gitu, spesialisasi atau apa gitu, tanpa melakukan hard selling ya mungkin soft selling kami bisa bantu untuk mendistribusikan press release Anda. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Oke. Kalau untuk branding perusahaan konsultan IT, kira-kira poin apa, Pak, yang perlu disampaikan, yang perlu dijual kepada pembaca, pelanggan, seperti itu, supaya meningkatkan brand awareness-nya? Oke, terima kasih. Karena konsultan IT itu adalah jasa, mungkin lebih kepada spesialisasinya di mana gitu, Pak. Mungkin apakah eh, dan mungkin Bapak bisa bilang penghargaan apa atau achievement apa atau misalnya Bapak sudah katakanlah, oh kami baru saja bekerja sama dengan Unilever misalnya atau misalnya bekerja sama dengan perusahaan yang besar atau perusahaan apapun untuk saya nggak tahu, katakanlah Bapak sistem ERP misalnya untuk menghandle sistem ERP-nya atau apa gitu. Nah, mungkin lebih kepada spesialisasi jasa Bapak apa dan eh, itu yang Bapak bisa sampaikan gitu. Hmm. Wow, menarik. Baik. Jadi kita semua teman-teman udah lebih terarah ya, informasinya perlu jelas dan tepat dan tidak iklan tapi membranding perusahaan atau usaha yang dijalankan. Oke, dari Pak Biagi bertanya, apakah distribusi rilis tersebut dipublikasikan secara real time, Pak? Jadi ketika Oke, diupload maka langsung tayang. Oke, thank you Pak. Jadi ketika Bapak mengupload press release di websitenya Free Times, Pak, nanti untuk pendistribusiannya langsung Pak, kita distribusikannya. Mungkin lebih ya distribusikannya langsung, tapi mungkin pertanyaan Bapak adalah publikasinya secara real time atau enggak. Oke, publikasi tergantung kepada si jurnalis tersebut, Pak. Oke, maka dari itu tadi kan kami akan mengirimkan laporan kepada Anda media mana beserta URL-nya itu 4 hari kerja. 4 hari kerja setelah press release Bapak dibuat. Oke, kenapa 4 hari kerja? Karena ada jurnalis yang dia ada waktu dia langsung upload, ada jurnalis yang mungkin besok dia baru upload, rata-rata biasanya 1 sampai 2 hari, Pak. 3 hari itu ekstrim. Saya bilang 4 hari kerja itu buat jaga-jaga. Lebih dari 4 hari itu tidak ada yang biasanya tidak ada yang mengupload, Pak. Karena press release itu sesuatu berita yang nilainya fresh. Ketika sudah terlalu lama itu tidak akan diupload lagi gitu. Jadi 4 hari kerja Pak, kami akan kirimkan laporan ke Anda siapa saja yang sudah menerbitkan beserta URL-nya. Terima kasih Mbak Biagi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman, untuk diskusi mengenai bisnis di era digital ini melalui press release ya. Silahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanyakan, tidak ada yang ingin bertanyakan lagi, saya menyampaikan sedikit apa, kesimpulan ya dari apa yang kita sudah dengarkan hari ini. Terima kasih Pak Ferry Bayu untuk pemaparannya. Jadi sekarang kami bisa tahu bahwa selain
advertising, kami juga perlu untuk membangun brand awareness terhadap usaha yang kami jalankan ya. Dan cara pemilihan media, informasi yang disampaikan itu juga penting seperti itu. Press release yang disampaikan itu juga penting sehingga informasi tentang perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik, lebih banyak orang yang dapat mengenal tentang usaha yang dijalankan. Oke, dan Free Times juga salah satunya ya yang bisa membantu kami untuk melakukan brand awareness tersebut. Dan saya rasa biayanya cukup murah ya teman-teman sekalian. Tidak kalah bersaing dengan kalau kita menggunakan eh, advertising lainnya di IG, di TikTok seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ferry. Sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kami. Sebelum ditutup, saya kembalikan Bu Stefani. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu Stefani. Mari Bapak Ibu sekalian boleh kasih reaction ini ya, apa namanya, tepuk tangan gitu ya untuk pembicara kita pada pagi hari ini juga dan Ibu Moderator. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, saya ini ya senang sekali dengarnya bahwa the future of digital business itu salah satunya untuk pendistribusian press release ini juga merupakan terobosan baru dalam era bisnis digital ya Pak Ferry ya. Betul sekali. Jadi nggak cuma Tokped, Gojek gitu ya, ataupun Shopee gitu. Ternyata press release juga bisa secara digital dan menggunakan teknologi. Jadi bisa masukkan nih untuk Bapak Ibu sekalian di sini semuanya ya. Lalu Bapak Ibu di sini aku juga mau ngingetin di sini saya akan share link absensi. Jadi silahkan untuk mengisi link absensi di sini. Absensi akan saya tutup jam 1, jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya ya, jangan sampai terlewat. Pak Ferry, saya izin sambil menunggu kita mau foto bersama dulu. Oh ya, saya stop share dulu ya sebentar Ya, ya. betul, Oke. stop share dulu izin ya Pak. Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit ya untuk bisa buka on cam bersama-sama. Oke, banyak juga ya yang tertarik pada pagi hari ini. Terima kasih loh Bapak Ibu udah mau belajar bareng-bareng. Weekend gitu kan, pagi-pagi harusnya kemana gitu kita malah belajar-belajar bareng gitu ya. Oke, di layar saya ada 9 slide, jadi mohon ya Bapak Ibu ditahan sebentar untuk on cam-nya. Oke, saya mulai dari yang slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya materi, nanti materi akan saya share bersamaan dengan e-sertifikat ya, yang akan saya share melalui email. Jadi pastikan emailnya aktif. Boleh pakai email BINUS atau non-BINUS juga boleh, Bapak Ibu. Nah, nanti jam 1 sudah saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Sambil menunggu, saya mungkin update sedikit mengenai BINUS Online. Jadi BINUS Online akan regularly mengadakan seperti ini, webinar, baik professional update maupun professional talk. Nantikan saja nanti di Instagram BINUS Online.
nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya sesuai dengan ketertarikan Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan update sedikit aja. Jadi BINUS Online mengadakan perkuliahan nanti tanggal 13 November, tapi untuk pendaftaran sudah tutup dan akan dibuka kembali nanti untuk perkuliahan Februari. Jadi kalau Bapak Ibu di sini tahu ada koleganya yang belum S1 ataupun ingin melanjutkan S1, bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian nantinya bisa masuk di perkuliahan Februari karena hari ini sudah terakhir untuk tes masuknya gitu Bapak Ibu. Nah, kita punya ada program RPL, Bapak Ibu boleh nanti share ke rekan-rekannya sekalian. RPL itu penyetaraan pengalaman kerja menjadi mata kuliah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah lama bekerja, tapi takut mengenyam pendidikannya terlalu lama, nanti bisa masuk program RPL gitu. Jadi lebih singkat nanti untuk kuliahnya. Tentunya keuntungan program RPL pasti biaya lebih hemat karena tidak yang dikonversi nanti mata kuliahnya tidak harus 100% dibayarkan, nanti ada potongan 50%, lalu lulus lebih cepat karena bisa dikonversi sampai dengan 1 sampai 3 semester gitu. Jadi nanti Bapak Ibu rekan-rekannya bisa lulus 5 sampai dengan 7 semester saja, dan juga fleksibilitas yaitu perkuliahannya kita full online ya Bapak Ibu sudah tahu ya. Lalu untuk BINUS Online sendiri kita ada promo BINUSian Community Scholarship gitu. Jadi untuk keluarga ya, keluarga Bapak Ibu, adik kandung, kakak kandung, orang tua mungkin ada yang belum S1 gitu ya. Karena banyak juga orang tuanya yang masuk karena anaknya BINUSian gitu. Nah, nanti bisa dapat free DP3 yaitu potongan untuk biaya uang pakalnya 100% gitu. Juga Bapak Ibu sekalian kalau tahu ada rekan-rekannya yang ingin masuk BINUS Online, kita ada member get member, dapatkan free exclusive merchandise dari BINUS Online. Dan juga ada penawaran khusus untuk corporate. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini tahu banyak sekali mungkin rekan-rekan di kantornya yang belum mengenyam S1, nanti bisa share kontak HRD-nya ke saya akan share untuk penawaran khusus corporate-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian update dari saya. Untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa WhatsApp saja ke nomor telepon saya yang tertera di e-poster di BINUS IG BINUS Online gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan closing statement bagi ini tim Free Times gitu. Ya, dari saya mungkin ya terima kasih atas undangannya. Ini sangat bermanfaat sekali dan sebenarnya ini sangat bagus untuk mengajar sharing bahwa ada media lain yang kita dapat gunakan selain advertisement, yaitu press release. Ya, semoga ini semua menjadi pengalaman berharga buat kita semua dan ya semoga kita bisa lebih berkembang lagi dengan adanya sesi seperti ini. Ya, terima kasih semuanya teman-teman BINUS. Oke, terima kasih Pak Ferry. Atau mungkin dari Ibu Stefani, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Sudah Bu, tadi closing statement saya sudah. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu jangan jangan bosan-bosan untuk mengikuti webinar kita karena nanti kita ada next session lagi minggu depan, mungkin jurusan atau tema lainnya gitu ya yang akan kita angkat sebagai webinar, dan tentunya tema-tema tersebut dekat dengan pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Jadi bisa mendapatkan insight yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, akhir kata saya dengan demikian saya tutup webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sampai dengan siang hari ini masih bersama-sama dengan kita untuk mendapatkan insight yang luar biasa. Untuk exit tiket tadi sudah ya Bapak Ibu ya, di link yang absensi itu sama aja dengan exit tiket Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti bisa silahkan mengisi link absensinya gitu ya. Oke, jika tidak ada lagi, saya tutup webinarnya. Salam sehat selalu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Terima Free kasih, Times. thank you. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.